Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah atas nikmatnya di kesempatan ini Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa di tengah-tengah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, kita diberi oleh Allah waktu untuk duduk di majelis ilmu. Salah satu kesempatan untuk bersama-sama belajar, mengkaji, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar bisa kita jadikan sebagai pedoman, bimbingan dan petunjuk dalam menghadapi segala persoalan hidup kita, agar bisa menjadi bimbingan bagi kita untuk menjalani seluruh rangkaian kehidupan kita di dunia ini, untuk meraih kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Bapak-Ibu sekalian, setiap orang menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, baik dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kita tidak mungkin menginginkan kesengsaraan, tidak mungkin menginginkan penderitaan. Semua orang ingin hidup bahagia. Namun persoalan utamanya adalah bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan supaya keinginan, cita-cita, harapan kita untuk hidup bahagia itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itulah ajaran Islam yang mulia ini memberikan kepada kita berbagai macam tips-tips atau bagaimana kita menjalani aktivitas kita di dunia ini agar benar-benar kita bisa meraih kehidupan yang bahagia. Salah satu di antara jalan meraih kebahagiaan adalah dengan menghadirkan apa yang disebut dengan syarhus sadr, kelapangan dada. Ya, kelapangan dada. Artinya dada kita itu lapang, hati kita itu luas, ya, jembar, sehingga persoalan hidup kita mudah kita hadapi. Banyak orang yang karena tidak paham, tidak ngerti, maka dikiranya pokoknya kalau mau bahagia itu banyak uang, punya jabatan, ya, badan sehat, dan semuanya yang menjadi kebutuhan hidup terpenuhi, itulah bahagia. Padahal sebenarnya tidak demikian. Justru kebahagiaan itu sumbernya dari hati kita, dari jiwa kita. Semakin tenang, tenteram hati kita, semakin mudah kita raih kebahagiaan. Dan ketenangan, ketenteraman jiwa diperoleh salah satunya dengan apa? Dengan kelapangan dada. Mari kita melihat bagaimana ajaran Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki hati yang lapang. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dalam bab yang ke-76 tentang sifat pemaaf. Ya, dan seterusnya. Baik. Ada
satu hadis yang sering diulang-ulang para ulama, para ustadz, para penceramah khususnya di bulan Ramadan, ya, yang sedikit banyak menjadi wasilah untuk meraih kelapangan dada. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, qala Rabbuna azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada hadis diawali dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu artinya hadis ini hadis apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berupa ayat Al-Qur'an. Ya, ini namanya hadis qudsi. Nah, hadis ini termasuk di antara hadis qudsi. Qala Rabbuna azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-siyamu junnatun. Perhatikan hadis ini karena ini nanti rangkaiannya banyak. Puasa itu adalah junnah. Junnah secara bahasa artinya perisai, pelindung. Ya. Junnah itu artinya pelindung, sesuatu yang melindungi kita dari bahaya, dari yang akan menyakiti kita, yang akan mencelakakan kita. Itu namanya perisai, junnah. Yastajunnu bihal 'abdu minan nar. Yang mana dengan perisai itu seseorang bisa berlindung dari panasnya api neraka. Berarti puasa itu melindungi kita dari api neraka. Ini satu. Berarti puasa itu perisai pelindung nanti di akhirat, yaitu melindungi kita dari siksa api neraka. Bukan hanya melindungi kita di akhirat, tapi juga melindungi kita di dunia ini. Ya, puasa itu melindungi kita di dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, "Wasiyamu junnatun." Dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka barang siapa di antara kalian sedang berpuasa, jangan dia berkata jorok, berkata jelek, ya. Jangan dia berkata-kata buruk. Jadi kita ketika sedang berpuasa ditahan lisan kita. Kendalikan lisan supaya tidak berkata buruk, berkata-kata yang jorok, yang jelek, yang bisa menyakiti orang lain. Jadi perisai pelindung kita menyakiti orang, itu puasa. Jadi kita atau orang lain terlindungi dari perbuatan atau lisan kita yang menyakitkan, maka dikatakan perisai. Kemudian fala yashab, jangan berteriak-teriak, bertengkar, saling meninggikan suara. Makanya kalau kita puasa itu sekali lagi kendalikan lisan. Jangan sampai kita bertengkar, berkelahi, saling meninggikan suara, bertegang urat leher. Jangan. Ya. Jadi orang lain terlindungi dari perbuatan kita. Kemudian wala yajhal, dan jangan dia berbuat kejahilan, menjahili orang, ya, berbuat bodoh. Nah, kalau secara kasarnya itu menjahili orang. Ya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, namun kalau ada orang yang mengganggunya, menyakitinya, ada orang yang memaki kita, mengejek kita, menghina kita, falyaqul inni mur'un sha'im, atau dalam lafaz yang lain falyaqul inni sha'imun, maka hendaklah dia katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ini berarti perisai pelindung diri kita dari gangguan orang, supaya orang itu enggak mengganggu kita. Jadi ini coba lihat 3 perlindungan dengan puasa. Berlindung dari api neraka. Orang lain terlindung dari keburukan kita. Dan kita pun
ya terlindung dari keburukan orang. Orang itu Pak, kalau orangnya memang masih ada hati, ya masih ada akal sehat, ketika kita katakan mohon maaf Pak, Bu, Mbak, Mas, saya sedang puasa, jangan ganggu saya. Nah, itu. Insya Allah mereka tidak akan ganggu kita, ya, tidak akan ganggu. Jadi kita terlindungi dari keburukan orang. Maka sekali lagi itulah makna dari ya perisai atau junnah. Ya. Lebih dalam ketika kita kaji hadis ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, puasa itu menjadi jalan untuk menghadirkan pengendalian diri dan kelapangan dada. Bagaimanapun marahnya kita, jengkelnya kita, bagaimanapun emosinya kita, ketika sedang puasa, ya sudah, kita kan sedang puasa. Kita kendalikan diri. Jangan sampai puasa yang kita sudah jalankan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari rusak, habis, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Kenapa? Kita tidak mampu mengendalikan diri. Ya, ini sering terjadi Pak. Saya sering lihat ya, di jalan ya, namanya orang di jalan pada buru-buru, pada pengen cepat-cepat, ya nyenggol dikit, ngomong, kan? Lagi mobilnya kegores dikit, ngomong, waduh, karu-karuan, ya. Sehingga apa yang dia tahan dari makan dan minum sejak terbitnya fajar bisa jadi nggak punya. Itu yang disinyalir dalam hadis yang lain, wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tapi tidak dapat dari apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Habis pahalanya. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan diri, tidak bersabar, tidak lapang dada. Itu ya. Nah, kita akan mengulik sedikit terkait dengan lapang dada. Karena salah satu di antara sumber jalan wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup adalah adanya syarhus sadr, lapang dada ini. Baik. Ada sebuah kisah dalam Al-Quran yang panjenengan mungkin sering baca dan dengar. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada penguasa manusia paling sombong dan paling angkuh, bahkan menggelari dirinya Tuhan pada masa itu, siapa? Fir'aun. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi dan mendakwah. Gak ada jalan lain kecuali Nabi Musa harus manut. Ini perintah, harus dijalankan. Padahal saat itu Nabi Musa itu posisinya sebagai buronan. Sebagai apa? Buronan yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa kok buronan? Karena membunuh pengikutnya Fir'aun. Warga yang termasuk sukunya Fir'aun itu dibunuh oleh Nabi Musa. Suatu saat Nabi Musa lagi jalan, orang bertengkar. Yang satu Bani Israel, sukunya Nabi Musa, yang satu sukunya Fir'aun, bertengkar. Nabi Musa melerai, kok malah Nabi Musa yang dipukul. Dia balik pukul, mati orangnya. Mati. Akhirnya ketakutan, lari, pergi jauh sampai di negeri Madian dalam sebuah riwayat. Ya, dalam sebuah riwayat. Nah, suatu saat ketika dia mau balik ke Mesir, maka Nabi Musa diangkat menjadi rasul, kemudian diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Berat gak ini? Berat. Orang yang mengejar-ngejar kita lari darinya, malah disuruh balik untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa berdoa. Doanya panjenengan sudah hafal. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa merasakan diri keterbatasan dirinya itu. Ya, apalagi punya kekurangan, yaitu lisannya, lidahnya pelan. Ya, lidahnya Nabi Musa itu agak kaku kalau ngomong. Kenapa? Karena waktu kecil sempat makan bara api. Masih ingat kisahnya? Ketika diuji sama Fir'aun, ya, diuji sama Fir'aun itu disuruh milih antara pedang dan api, dia ambil bara api, dia taruh di lidahnya sampai itu satu riwayat. Nah, sehingga lisannya itu pelan, susah ngomong, maka dia minta kepada Allah, ya Allah, isyrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan lidahku, yafqahu qawli, agar yang saya dakwahi Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya bisa memahami ucapan doanya Nabi Musa. Dan ini doa saya masih ingat waktu kecil dulu. Ibu saya ngajarin, nah kalau mau belajar baca doa ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah. Gak ngerti artinya, tapi mungkin juga Masya Allah ya. Doa ini ya, luar biasa manfaat. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri. Yang paling pertama diminta oleh Nabi Musa, lapangkan dadaku. Nabi Musa tidak minta, ya Allah beri aku kekuatan badan supaya saya bisa memukul Fir'aun supaya mati. Ya Allah berikan saya tentara yang banyak supaya saya bisa melawan Fir'aun. Lapangkan dada. Insya Allah. Jadi lapang dada itu ternyata sesuatu yang luar biasa. Kemudian diikuti dengan kalimat yang kedua, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Karena ternyata kelapangan dada itu salah satu jalan supaya kita bisa dimudahkan urusan kita. Ya, dan ini memang kenyataan Pak. Orang kalau hatinya jembar, hatinya luas, lapang, itu ketika urusan apapun mudah, gampang. Ya, tidak jelimet, tidak ruwet. Ya, masalah kecil yang tidak, seolah tidak ada nilainya, tidak ada masalah. Karena masalah kecil ada juga, apa-apa, ada. Bahkan masalah yang besar pun karena dada lapang, dada luas, jadi mudah. Tapi coba kalau hati kita ciut, hati kita sempit, masalah kecil bisa jadi besar. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, urusan kecil jadi besar, tengkar, gegeran, Masya Allah. Masalah anak, masalah yang bisa diselesaikan dengan hati yang lapang, kepala dingin, Masya Allah. Jadi begitu juga dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, di tempat kerja, Masya Allah. Kenapa? Karena hatinya ciut, hatinya kecil. Ya. Nah, ini diperumpamakan oleh para ulama bahwa hati yang lapang itu ibaratnya, contohnya gini, dengan bikin kopi, ya, bikin kopi. Biasanya pakai cengkeh, pakai gelas kecil, mungkin bikin kopi satu baskom kan, bikin kopi kan pakai gelas kecil. Biasanya kopinya dulu apa airnya dulu? Kopi dulu, ya. Gelas, taruh kopi 1 sendok. 1 sendok atau 2 sendok lah. Kalau pengen kental, kasih 2 sendok. Terus kasih gula, yang suka gula. Terus setelah itu disiram dengan air yang keruh apa yang jernih? Yang jernih, air panas yang jernih. Disiram air panas yang jernih.
Ya, kemudian setelah itu diaduk. Tadi yang masuk di situ air jernih, ketemu dengan kopi, berubah nggak warnanya? Ya, jadi putih, jadi jernih, atau jadi hitam? Jadi hitam. Ya. Tapi coba yang 1 sendok atau 2 sendok kopi tadi ditaruh di air 1 kolam atau satu bak. Berubah nggak warnanya? Berubah nggak warnanya air kolam tadi? Kalaupun berubah, nggak terlalu keruh. Kenapa? Wadahnya lebih besar. Kalau yang 1 cangkir, yang 1 gelas tadi wadahnya kecil. Walaupun 1 sendok atau 2 sendok kopi saja sudah, hitam, pucat, keruh. Tapi coba kopi tadi ditaruh di bak yang lebih luas, atau di kolam, atau bahkan ditaruh di laut. Kopi itu nggak kelihatan, nggak mempengaruhi air laut. Itu ibarat hati kita. Kalau hati kita itu seperti wadah tadi kecil, masalah sedikit saja masuk, waduh udah ruwet, rumit, jelimet, susah hidupnya, mikir sampai pusing dan seterusnya. Ya, kenapa? Hatinya cium. Tapi kalau dilapangkan dadanya, masalah-masalah yang masuk itu bisa dinetralisir sebagaimana air laut. Coba lihat air laut. Semua sungai yang ada di dunia itu bermuara ke laut. Semuanya. Sungai tadi tidak semuanya bawa air jernih. Ada yang bawa kotoran, ada yang bawa comberan, ada yang bawa material, lumpur dan sebagainya. Semua masuk ke laut. Tapi coba lihat secara keseluruhan. Kalau mungkin di pinggir-pinggir laut adalah yang berubah warna. Tapi sampai di tengah samudra sana nggak ada. Dan berubah air laut. Ya, begitulah hakikatnya hati kita. Semakin luas, semakin lapang hati kita, semakin mudah urusan yang kita hadapi. Bagaimana dalam doa tadi? Dipertegas lagi dari surat Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW yang telah diberi nikmat oleh Allah berupa kelapangan dada. Bukankah aku, kata Allah, atau kami, kata Allah, telah melapangkan dadamu? Ya, sebagaimana riwayat yang kita pernah dengar, kita pernah baca, ketika umur Nabi Muhammad kurang lebih berapa tahun itu, dia sedang mengembala domba. Tiba-tiba datang malaikat membelah dadanya, ya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan oleh Allah, dibersihkan oleh para malaikat. Ya, jadi Rasulullah SAW itu manusia yang paling lapang dada, manusia yang paling lapang dada. Alam nashrah laka sadrak dan seterusnya ayat itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Masih hubungannya, lapang dada, ada kesulitan, ada kemudahan. Ini bergandengan, ini berurutan. Bahwa lapang dadanya seseorang itu menjadi sebab dimudahkannya. Dan kita saksikan, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sabar, punya kemampuan mengendalikan diri, dadanya lapang, Masya Allah, urusannya lebih mudah, hidupnya lebih tenang, tenteram, ya, tidak gampang kisruh, tidak gampang rusuh, tidak. Karena apa? Dadanya lapang. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim harus mencari jalan-jalan agar Allah berikan kelapangan dada pada diri kita. Semakin lapang dada kita, semakin mudah kita hadapi segala urusan yang ada dalam kehidupan.
Salah satu di antara kebaikan dan kemuliaan serta keutamaan dari kelapangan dada itu kita mudah menerima perintah-perintah Allah, syariatnya dalam agama yang mulia ini. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk diberikan kepadanya petunjuk, maka yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Jadi kalau Allah kehendaki kita dapat petunjuk, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan, maka Allah mudahkan kita untuk menerima Islam. Maka lihatlah orang-orang yang tidak bisa dan tidak mau menerima Islam, pasti karena dadanya tidak sanggup dan tidak mampu ya untuk ditempati petunjuk itu. Dadanya ciut, dadanya sempit, tidak bisa menerima kebenaran. Begitu sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, siapa yang Allah kehendaki baginya kesesatan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Allah jadikan dadanya, hatinya sempit, ya, dadanya sesak, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ya, jadi perhatikan ini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih." Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam lalu mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Jadi orang yang lapang dadanya dimudahkan untuk menerima Islam tentu tidak sama dengan orang yang membatu hatinya, keras hatinya, tidak ada celah, tidak ada tempat untuk petunjuk ajaran agama. Maka kita lihat orang-orang yang bersabar menerima Islam dan menjalankannya, mereka itulah yang dilapangkan oleh Allah dadanya. Bahkan ibadah, amal saleh, ya, yang begitu berat, yang begitu sulit, tetap dia jalankan. Coba lihat para sahabat ridwanullah ta'ala majma'in. Mereka diuji oleh Allah dengan keislamannya, diusir, hijrah, kemudian menghadapi berbagai macam kesulitan, kelaparan, peperangan, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah karena dia mampu menerima kebenaran Islam karena dadanya lapang. Jadi salah satu di antara kemuliaan, keutamaan dada yang lapang adalah kita bisa menerima ajaran agama, menjalankan ibadah dan tidak merasa terbebani. Karena ibadah itu berat, Pak. Walaupun kelihatannya nggak mikul barang, tapi berat, Pak. Kalau bukan karena iman, karena dada lapang menerima perintah Allah, susah kita. Rumah kita mungkin cuma berapa langkah ke masjid, tapi susah melangkah ke masjid. Ya, puasa ini bukan seumur hidup, kita puasa setiap hari, hanya 1 bulan. Sholat punya cuma berapa? 17 rakaat dalam sehari semalam sholat fardu, kecuali panjenengan pengen nambah. Ya, dan seterusnya. Sedekah bukan semua harta kita. Kalaupun ada kewajiban zakat karena memenuhi syaratnya, nisab dan haulnya, hanya 2,5%. Tidak semua harta kita diminta untuk dizakatkan, tidak. Tapi berat. Ya, yang berat itu bukan mikulnya, tapi hati kita. Kalau hati kita jadi ciut, sempit, susah, berat kita jalankan ibadah. Yang kedua, dengan hati yang lapang, kita bisa menghadapi semua ujian yang ada dalam hidup ini, ujian hidup ini. Kesulitan, kesengsaraan, kesedihan, ya, terjadi banyak musibah, bencana, malapetaka. Kalau bukan karena dada yang lapang, berat.
pasti orang akan sambat, mengeluh. Wah ini, itu setiap saat. Kenapa? Karena dadanya tidak. Yang ketiga, orang yang dadanya lapang selalu memberi maaf, bisa memberi maaf kepada orang yang menyakitinya, ya, kepada orang yang mungkin pernah menyakitinya, dia selalu bisa memberi maaf, tidak dendam, ya. Dan beginilah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Salah satu contohnya adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kisah yang paling panjang dalam Al-Quran dan Masya Allah, ahsanul qasas, termasuk kisah yang paling menarik surat Yusuf itu dari awal sampai akhir. Ya, Yusuf itu putranya siapa? Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Maka di antara para ulama melarang kita menyebut Yahudi, negara Yahudi itu sebagai Israel. Karena Israel itu adalah namanya Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub. Sebut saja Zionis atau negara Zionis Yahudi, bukan negara Israel. Yang menamai dirinya Israel itu ya Yahudi, ya, karena memang di antara Yahudi itu ya ada keturunan Nabi Yakub. Ya, di antara 12 anak Nabi Yakub yang dikenal dengan Bani Israel, yaitulah keturunan Nabi Yakub, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini anaknya atau putranya Nabi Yakub. Ya, jenengan masih ingat kisahnya waktu kecil. Dia sangat disayang oleh Nabi Yakub. Ya, jadi Yusuf ini disayang oleh Nabi Yakub karena ibunya itu beda dengan 10 saudaranya lain. Dia bersaudara kandung dengan Bunyamin, satu ayah satu ibu. Tapi yang 10 ini beda ibu. Nah, Nabi Yakub, dia nabi, dia pasti sudah diberi wahyu oleh Allah bahwa suatu saat putranya ini akan jadi nabi. Ya, dan itu kelihatan ciri-cirinya. Bahkan ketika dia bermimpi melihat apa? 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Terus dia cerita kepada Nabi Yakub, tambah takut Nabi Yakub itu. Jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara, nanti kamu akan disakiti. Ya, jadi tambah tahu, oh ini pasti anakku nanti akan jadi nabi. Akhirnya dirawat, dijaga, sampai kisahnya diajak pergi mengembala domba, terus ditodimi oleh saudara-saudaranya, dilucuti bajunya, dijatuhkan di sumur, ya. Kemudian setelah itu lewat kafilah, diangkat, diambil, diketahui lagi oleh saudara-saudaranya, ini siapa? Oh itu adik saya, kalau mau beli saja, dijual. Oh bukan, dia bilang adik saya itu budak, dijual, diambil uangnya. Coba lihat, jahat nih saudara-saudaranya. Sampai kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dipelihara oleh seorang pembesar Mesir, ya menteri lah kalau kasarannya sekarang. Pembesar Mesir diangkat sebagai anak, dirawat, dipelihara, sampai terfitnah dengan istrinya pembesar ini, terus dipenjara. Coba lihat perjalanan hidupnya luar biasa. Telah dipenjara, dalam penjara, ya dia mentakwilkan mimpinya sesama teman dalam penjara, sampai kemudian dia diangkat menjadi bendaharawan negara. Ya, ketika terjadi hal tersebut, saudara-saudaranya tadi yang datang ke Mesir untuk cari makanan karena terjadi paceklik, 7 tahun subur, 7 tahun kekeringan, akhirnya saudara-saudaranya ke Mesir untuk cari bahan makanan. Ya, kemudian disitulah Yusuf tahu ini saudara-saudara
Kemudian setelah itu proses, Bunyamin kemudian ditahan Mesir, kemudian disuruh bawa orang tuanya. Kemudian di situ terbongkar bahwa ternyata dialah Yusuf. Dialah Yusuf yang selama ini diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh saudara-saudara. Tapi coba perhatikan, waktu itu Yusuf sudah jadi pembesar. Dia sudah jadi bendaharawan negara. Kasarannya menteri keuangan lah kalau dia mau membalas dendam, gampang aja. Oh, dia sudah punya kuasa kok. Tapi dibalas enggak dendamnya Yusuf? Tidak. Walaupun dia punya kuasa untuk membalas dendam, dia tidak balas. Bahkan dia tidak menceritakan waktu itu Yakub keluarganya sudah kumpul di Mesir. Dia tidak ceritakan kepada Yakub bahwa dulu ini saya ini didolimi saudara-saudara saya. Enggak cerita belas. Ya, berita penderitaan yang dia rasakan akibat ulah saudaranya itu enggak diceritakan. Coba lihat, Masya Allah. Dia mampu mengendalikan diri, tidak dendam kepada orang. Inilah karena kelapangan. Dia nerimo, dia bisa menerima segala persoalan dan permasalahan yang dia hadapi dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya kisah dan pelajaran berharga dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW waktu dia kecil sudah ditinggalkan oleh ayahnya, belum lahir, 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya, berangkat lebih lebih besar sedikit, kakeknya selama ini merawatnya juga meninggal, ya, sehingga dia benar-benar jadi piatu. Coba lihat, dirawat oleh pamannya, yang pamannya itu bukan orang kaya. Abu Thalib itu orang miskin. Walaupun dia punya pengaruh di kalangan pemuka-pemuka Quraisy, tapi dia miskin. Ya, hidup dalam keterbatasan. Tapi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang luar biasa sehingga disayangi oleh penduduk Mekah. Tidak ada manusia yang paling disayang oleh penduduk Mekah saat itu selain Nabi Muhammad SAW. Belum jadi Nabi. Ya, karena sifat-sifatnya yang luar biasa, ia santun, ia jujur, ia amanah, sehingga disayang. Tapi coba lihat ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk mendakwahi kaumnya, termasuk pemuka-pemuka Quraisy yang mana mereka juga adalah keluarganya, mulailah penentangan. Yang tadinya sayang beliau jadi benci, jadi memusuhi, jadi menghalang-halangi dakwahnya. Dan yang paling keras adalah Abu Lahab, pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dan abu-abu yang lain. Ya, tapi Masya Allah, coba lihat, dia hadapi semua itu dengan kesabaran dan ketabahan serta kelapangan. Sampai diusir, dia harus hijrah ke Madinah. Dan hijrah itu Pak, nggak bawa perlengkapan. Gimana orang mau hijrah bawa perlengkapan? Semua ditinggal di Madinah, di Makkah, dan itu diambil, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang hijrah tadi itu hartanya diambil, Pak, dirampas oleh orang-orang Makkah. Dia pergi, ya hanya perlengkapan yang sangat terbatas untuk perjalanan. Tapi coba lihat, setelah itu ketika 8 tahun kemudian di Madinah membangun, ya, kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, terkumpul 10.000 tentara kaum muslimin balik mau ke Mekah, menyerang Mekah, menguasai, mengambil alih, menaklukkan atau membuka kembali Mekah.
balik 10.000 Pak. Dan 10.000 ini kalau mau balas dendam habis itu Mekah itu penuh banget. Ya kalau mau balas dendam. Tapi coba 10.000 memasuki kota Mekah yang tadinya beliau terusir dari sana, sahabat-sahabatnya banyak yang terbunuh, termasuk Yasir dan Sumayyah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain dalam peperangan, baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Ternyata balik ke Mekah, Pak, tidak balas dendam. Tidak balas dendam. Padahal dia mampu untuk balas dendam. Kenapa? Kelapangan dada, hatinya, jiwanya. Nah, seperti inilah yang harus kita bangun pada diri kita dengan apa istilahnya itu Ramadan yang mentarbiyah kita ini. Hendaklah kita berusaha untuk melapangkan dada. Saya ingatkan tadi bahwa dada yang sempit ibaratnya wadah yang kecil. Ya, masalah kecil bisa jadi besar karena tempatnya atau wadahnya. Tapi dada yang lapang seperti samudra yang luas, tetap jernih airnya walaupun banyak kotoran dan belum masuk ke dalam. Begitulah hati kita. Cercaan, hinaan, makian, masalah kehidupan tidak membuat hati kita jadi keruh, tidak membuat hati kita jadi kisruh dan mudah untuk emosi, marah dan sebagainya. Sampai jam berapa ini? 3:03. Karena 31. oh ya, baik. Kemudian bagaimana caranya kita meraih syahrul shadar? Yang pertama, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan tauhid, bahwa semua persoalan hidup kita di dunia ini tidak luput dari pengawasan Allah. Apa yang Allah rancang dan rencanakan untuk kehidupan kita, insya Allah semua itu kita hadapi dengan kelapangan dada dan kesabaran. Karena setiap ujian yang kita hadapi dengan kesabaran akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Orang beriman apapun yang dia hadapi semuanya membawa kebaikan bagi. Kalau dia mendapat kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Kalau dia mendapat kesulitan, kesengsaraan, penderitaan dan seterusnya, dia bersabar. Dan semua itu akan mendapat kebaikan bagi. Yang kedua, senantiasa kita tilawah dan tadabbur Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan tentang rahasia-rahasia dan hakikat kehidupan. Kalau kita tahu bahwa petunjuk Allah dalam Al-Quran itu mengarahkan kita kepada kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan, maka hati kita akan jadi lapang. Kita mudah menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha melatih pengendalian diri. Karena yang namanya kesabaran itu bisa dilatih, Pak. Bisa dilatih. Sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Al-ilmu bit-ta'allum wal ilmu bit-ta'allum." Ilmu itu bisa diperoleh, didapatkan dengan belajar, menuntut ilmu. Dan hilm, sifat lembut, sifat sabar, lapang dada, itu bisa diperoleh dengan berlatih untuk mendapatkan ya sifat sabar. Jadi sabar itu bisa dilatih, Pak. Bisa dilatih. Ya, ketika menghadapi masalah jangan cepat-cepat bereaksi. Jadi ada istilah responsif, ada istilah reaktif. Kalau reaktif ada masalah langsung bereaksi, nggak mikir dulu, langsung pokoknya ada masalah langsung, itu namanya reaktif. Tapi kalau responsif, ada masalah dilihat dulu, ini masalahnya apa, penyebabnya apa, faktornya apa, kira-kira gimana cara menghadapinya, itu namanya responsif, direspon dengan baik. Tapi kalau reaktif, ya ada masalah langsung bereaksi.
Dan ini kadang-kadang menimbulkan penyesalan. Terlanjur bereaksi, melakukan tindakan, melakukan pengerusakan, ya tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, gitu ya. Kemudian yang keempat, gemar berbuat kebaikan, ya, membantu orang, bersedekah, menyelesaikan kesulitan orang lain, ya, memberikan dan hal tersebut bisa memberikan kepuasan. Nih jenengan bantu orang, insya Allah akan menghadirkan kepuasan. Jangan jauh-jauh lah. Masalah-masalah kecil, ada orang jalan bawa barang berat, Pak boleh saya bantu? Tak bantu. Setelah itu ada kepuasan, Pak. Entah dipuji, entah tidak dipuji, entah diberi balasan, entah tidak. Pokoknya bantu orang itu akan membawa atau memberikan kepuasan. Pasti. Coba aja rasakan. Ada orang yang insya Allah tetangga kita, ya, kesulitan, janda misalnya, tidak punya sumber penghidupan, ya, kita kasih beras apa itu menghadirkan kepuasan batin. Dan sering-sering melakukan kebaikan atau berbuat ihsan akan menghadirkan rasa bahagia dan memberikan kelapangan dada, gitu ya. Dan coba lihat, Rasulullah itu manusia paling dermawan, khususnya di bulan Ramadan, seperti angin yang bertiup. Padahal Rasulullah bukan orang kaya-kaya banget, ya, beliau juga terbatas, ya. Tapi jelas dari contoh beliau itu juga menjadi sebab didatangkan oleh Allah kelapangannya. Dan yang terakhir, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, berbuat sia-sia. Semakin banyak kita melakukan hal-hal yang sia-sia, baik itu perbuatan dosa, kemaksiatan, membuat hati kita jadi keras, sempit, ciut, ya, sehingga masalah yang sebagaimana saya terangkan tadi, masalah kecil bisa jadi besar. Padahal persoalan hidup itu semuanya punya, tidak ada manusia yang tidak ada persoalan hidup, semuanya. Jangankan kita, orang yang paling dicintai Allah, Nabi kita Muhammad SAW, masalahnya banyak. Istrinya 9, satu istri saja masalahnya seabrek-abrek gitu. Oh, kemana istri 9? Kan? Masalahnya banyak. Belum lagi beliau adalah pimpinan, beliau adalah, ya, seorang Rasul, masalah. Tapi dengan kelapangan dada, beliau diberi kemampuan untuk menghadapi semua masalah. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi sebab Allah hadirkan kelapangan dada pada kita. Mari kita sama-sama terus berlatih mengendalikan diri, mengendalikan jiwa, mengendalikan kesabaran, sehingga Allah hadirkan kelapangan dada dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan atas masalah yang kita hadapi. Saya kira cukup. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.